Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi ya. Ini adalah pemandangan sebuah kebun cabai yang kami kunjungi beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu, cabai sedang sangat mahal harganya. Dan kami jadi paham kenapa. Selain karena adanya tuntutan atau demand yang sangat tinggi menjelang hari-hari raya tertentu, cabai juga bisa menjadi sangat mahal karena adanya gagal-gagal panen akibat beragam serangan hama dan penyakit seperti ini yang mengakibatkan turunnya pasokan. Pemandangan ini sangat menyedihkan karena kami terbayang betapa kerasnya sang petani bekerja hanya untuk mendapatkan kerusakan dari tanamannya seperti ini. Dari penampilan tanaman-tanaman cabai ini, secara kasat mata, kita bisa mendiagnosa bahwa sepertinya mereka terserang beberapa penyakit ini. Ada antraknosa ya, terus kemudian ada mosaik atau virus kuning, dan tentu saja keriting karena beragam hama. Yang paling menghancurkan tentu saja adalah antraknosanya, karena dia benar-benar tidak hanya menghancurkan pohonnya, tanamannya, tetapi yang jelas adalah merusak buahnya. Antraknosa memang merupakan salah satu penyakit utama pada cabai yang menyebabkan kerugian secara ekonomi dan merupakan salah satu penyakit paling penting ya yang muncul di daerah tropis, bahkan subtropis juga. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Coletroticum capsicii dan Coletroticum Cocodes dan jamur Gliosporium sp. Biasanya menyerang mulai dari tengah buah cabai yang sudah matang dan menyebar. Jamur-jamur ini dapat bertahan hidup di dalam tanah, di sisa-sisa tanaman dan buah yang telah terinfeksi. Sehingga dari waktu ke waktu penyakit ini akan dengan mudah terulang lagi dan menjalar lagi. Penyakit antraknosa ini membawa kerugian sangat besar bagi petani. Hasil panen bisa berkurang antara 50 bahkan hingga 90%. Dan dia terutama merajalela pada musim hujan. Karena salah satu cara penyebaran jamur ini adalah karena cipratan air hujan dan kelembapan tinggi pada musim hujan tersebut. Meski dikenal secara umum banyak menyerang cabai, antraknosa sebenarnya bisa menyerang semua jenis tanaman. Dan hasil akhirnya sama, gagal panen, kerusakan panenan, dan kerugian yang besar pada petaninya. Untuk mencari solusi atas masalah ini tanpa melibatkan racun-racun kimia, kami berpaling ke kedua buku ini, buku dari Jadam, terutama yang mengenai pengendalian hama dan penyakit secara organik. Buku ini luar biasa dan sesudah ini akan kami sampaikan salah satu resume atau ringkasan dari hasil studi saya atas buku ini mengenai masalah yang kita hadapi, yaitu antraknosa. Tapi seperti Anda lihat di sini, banyak sekali penyakit yang sudah di-cover di dalam buku ini. Buku ini masih dalam bahasa Inggris ya. Tetapi bila Anda serius berminat pada tani organik, maka buku-buku Jadam masih merupakan salah satu buku acuan yang terpenting. Jadi ini adalah tabel yang berisi info spesifik tentang cara penanganan yang komprehensif atas serangan antraknosa, mulai dari pencegahannya hingga dosis untuk kasus yang parah. Langkah-langkah dan ramuan yang diberikan di sini bisa sekaligus menanggulangi beragam hama lain yang pada saat yang sama juga bisa menjadi vektor atau pembawa bagi beragam penyakit berbahaya pada tanaman. Dengan mengikuti SOP yang dijelaskan di tabel ini, insya Allah bisa membantu para petani, terutama petani cabai, bertani dengan lebih mudah dan sukses. Informasi ini dikumpulkan oleh Fresh Garden dari beragam sumber Jadam, baik buku-buku mereka, website, grup diskusi, maupun YouTube channel mereka. Untuk menelusuri lebih lanjut, Anda bisa langsung ke sumber yang sudah saya sebutkan. Informasi ini akan kami sampaikan secara lisan di video ini. Bagi Anda yang menjadi member di channel ini, akan bisa mendapatkan file PDF yang kami siapkan ini
secara gratis ya, menjadi member dulu tapi. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang tabel ini sendiri. Di tabel ini kita bisa melihat bahwa larutan yang akan kita buat untuk menangani antraknosa dan hama juga ini untuk air sebanyak 10 liter. Jadi bila Anda menggunakan sprayer yang 15 liter atau 20 liter atau ingin membuat lebih sedikit, silahkan menghitung ulang. Yang saya cantumkan di tabel ini adalah untuk penggunaan air sebanyak 10 liter. Nah, prinsip pertama penggunaan JWA adalah penggunaan air lunak. Air lunak ini wajib ya. Air lunak itu bisa didapat dengan menampung air hujan ketika musim hujan menggunakan tandon besar gitu, dan itu bisa tahan berbulan-bulan. Atau Anda bisa membeli air RO reverse osmosis ya, itu tidak terlalu mahal. 1 galon itu kalau di lokasi saya ya sekitar tidak sampai 10.000. Jadi ada cara untuk mendapatkan air ber-ppm rendah, air lunak. Kalau ingin efektif harus menggunakan air lunak. Ini saya tulis jangan ditawar ya. Kalau nggak ada air lunak gimana Bu gitu ya, diadakan gitu. Caranya monggo, ada banyak cara menuju Roma. Atau bisa jadi air tanah di area Anda sendiri itu sudah air lunak, tidak banyak mengandung mineral. Nah, untuk mengetahuinya Anda bisa membeli TDS meter dan mengukur kadar padatan dari air yang ada di area Anda. Dengan begitu Anda tahu apakah Anda harus membeli air lunak atau bisa menggunakan air yang ada. Kemudian penanganannya kita bagi dalam 3 langkah ya. Pertama, tentu saja pencegahan. Akan selalu lebih baik bila kita bisa mencegahnya lebih dulu. Ini pencegahan. Pencegahan dari serangan antraknosa, kita cukup sering-sering mengaplikasikan JWA. Tetapi tidak JWA tunggal ya, Anda bisa campurkan dengan JMS, Jadam Microbial Solution dalam bentuk spray. Dispraykan di tanaman, daun dan batangnya, termasuk ke lahan-lahan sekitarnya, tidak masalah. Ini dosisnya. Kemudian bila terjadi serangan tetapi serangannya belum parah atau belum membahayakan, belum emergency, maka ini adalah dosisnya. Untuk antraknosanya sendiri, yang kita gunakan adalah yang bertuliskan ini, menggunakan tinta hitam. Itu adalah penanganan untuk khusus antraknosa. Tetapi kita tahu seperti tadi saya sebutkan bahwa penyakit-penyakit pada tanaman biasanya dibawa oleh hama. Oleh karena itu seringkali walaupun bukan antraknosa yang menyerang, tapi beragam hama lainnya itu misalnya virus kuning itu juga dibawa oleh hama. Vektornya itu carrier-nya adalah hama. Misalnya apit, trips, kutu kebul, tungau itu bisa menjadi vektor beragam penyakit. Maka bila Anda ingin aplikasi JWA dan JS ini untuk menangani antraknosa dan sekaligus untuk menangani hama, Anda bisa. Anda tinggal menambahkan ini yang tertulis menggunakan tinta biru ya. Oke, yang tertulis menggunakan tinta biru ini adalah tambahan bila sekaligus ingin mengatasi jamurnya dan hama. Ini saya tulis, sekali merengkuh dayung, satu Nusantara terlampaui. Nah, seperti itu. Ini untuk serangan biasa. Bila kemudian Anda ingin mengatasi serangan yang parah, ada di kolom yang berikutnya ini, yaitu JWA-nya sejumlah ini untuk 10 liter, JS-nya ini, kemudian ditambahkan JHS, dan Anda bisa tambahkan tanah kering halus. Ini baru ya, informasi baru ini. Anda belum pernah dengar di mana-mana. Akan saya jelaskan di catatan-catatan di bawah ini ya. Jadi intinya ini, silahkan Anda screenshot atau dicatat ini untuk acuan. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa maksudnya ya. Ini resep ini awalnya ditujukan untuk antraknosa. Resep yang untuk antraknosa ini ditulis menggunakan tinta hitam. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau sekalian untuk membasmi hama, tambahkan bahan-bahan yang menggunakan tinta biru ini, yang tertulis menggunakan tinta biru. Kemudian ini air lunak ya, saya sudah jelaskan. Lalu ini antraknosa menyebar sangat cepat.
Karena itu, begitu terdiagnosa, jadi masih pertama kali Anda lihat, waduh ada yang kena satu ini, langsung lakukan penanganan dengan penyepraian rutin minimal 3 kali. Dengan interval 1-2 hari, berturut-turut. Nanti sesudah itu diamati, bila serangan terhenti, ya sudah. Tetapi bila serangannya tidak terhenti atau semakin parah, lakukan metode berikutnya, yaitu serangan yang untuk emergency ya, serangan parah. Penyepraiannya dilakukan 2 kali, pagi dan sore. Lakukan minimal juga sama 3 kali berturut-turut dengan interval 1-2 hari. Lakukan hingga serangan mereda. Kemudian sesudah mereda, karena dia tadi kan parah sekali ya, kita masih ada kemungkinan dia akan kembali kalau belum tuntas, maka Anda bisa lakukan SOP serangan biasa yang ini. Dosisnya diturunkan. Nah, untuk pencegahan semua jamur, bakteri, dan bahkan virus patogen bisa dilakukan dengan menyempraikan JMS ditambah JWA pada tanaman semua ya, dari daun sampai batangnya, secara rutin 1-2 minggu sekali. Kalau kita ingin tanaman kita tetap sehat tanpa kemungkinan terkena macam-macam, Anda bisa lakukan pencegahan ini, langkah pencegahan. Gunakan spray JMS plus JWA. Jadi JWA itu aman ya, bahkan JMS yang berbasis mikroba saja ditambahkan JWA, dia tidak akan membuatnya mati. Bisa diaplikasikan seperti itu. Kemudian untuk mencegah penyakit tular tanah, Anda bisa gunakan JMS-nya tadi secara kocor. Dan ini bisa dilakukan secara rutin di lahan minimal 2 minggu sekali. Dirutinkan 2 minggu sekali. Kalau nggak sempat minimal 1 bulan sekali. Dosisnya bisa 1:10 ya. Kalau misalnya lebih sering, Anda bisa memakai dosis yang lebih kecil. Tapi JMS insya Allah tidak memiliki efek samping ya. Kecuali bila digunakan tanpa diencerkan, itu hanya boleh dilakukan pada lahan yang masih kosong. Bila sudah ada tanamannya, harus diencerkan. Pengocoran JMS bisa dilakukan menggunakan air biasa karena tidak perlu dicampur JWA. Halaman berikutnya, ini panduannya. Bila Anda menambahkan dosis JWA pada aplikasi spray, akan meningkatkan efek germisida dan insektisidanya. Jadi kemampuannya membunuh hama dan bakteri itu semakin tinggi. Kemudian ini ada peringatan hati-hati untuk jadam sulfur karena ada tanaman yang sensitif terhadap sulfur. Anda harus pahami karakteristik tanaman Anda, dan bila dia sensitif terhadap sulfur, gunakan JS dalam dosis paling kecil saja. 1 mili per liter, itu dosis paling kecil. Dan nanti kalau aman bisa ditingkatkan menjadi 2 mili per liter. Kemudian Anda bisa menambahkan JHS atau Jadam Herbal Solution dan air rendaman tanah halus untuk sekaligus membasmi hama. Fungsi tanah halus ini adalah untuk semakin memperkuat daya tempel dari pestisida yang kita spraykan. Anda harus mencari tanah halus yang kita tahu itu tidak terkontaminasi penyakit maupun cemaran limbah ya. Bila tidak ada, Anda bisa menggantinya dengan bubuk batu, rock dust, rock powder. Atau Anda bisa mencari lumpur sungai yang halus. Tentu kita harus mencari sungai yang tidak terkontaminasi. Nah, ini kita ambil sesuai takaran tadi, sudah saya berikan takarannya. Itu Anda rendam dulu dengan air lunak. Air lunak biasa direndam nih dengan rasio 1:30. Misalnya tadi kan berapa ini tadi? 20 gram. Direndam dengan air kali 30, 600 mili. Diaduk rata, kemudian dibiarkan mengendap. Tidak lama, paling 5-10 menit sesudah mengendap, ambil air beningnya, kemudian campurkan ini pada air pestisida kita. Itu akan menambah efektivitas dari pestisida yang kita aplikasikan. Tips ini bisa diaplikasikan untuk pestisida kimia juga. Karena dia fungsi dari tanah kering halus ini adalah untuk itu tadi, membantu daya rekat. Nah, bila Anda menggunakan PESNAP atau pestisida nabati, mungkin Anda membuat sendiri, petani-petani kita sering membuat pestisida nabati mereka sendiri, itu bisa digunakan dengan JWA, asal dia tidak mengandung gula, molase, cuka, atau asam-asaman lainnya. Jadi, mungkin lebih baik bentuk pestisidanya yang berbentuk teh, atau rebusan.
rebusan herbal. Misalnya nih, daun bintaro direbus, daun tembakau direbus atau direndam air panas sebentar. Nah, itu pesnap yang akan efektif digunakan bersama JWA. Karena kalau mengandung gula, molase, cuka, itu nanti dia akan bereaksi dengan JWA-nya. Dan ini prinsip berikutnya adalah selalu uji coba dulu sebelum menyeprai untuk pertama kalinya. Jelas pasti ini. Ini petani harus cerdas, harus apapun yang akan Anda lakukan harus diuji coba dulu. Sebelum dispraykan ke lahan yang luas harus diuji coba ke satu tanaman dulu. Kemudian ini prinsip berikutnya, dosis JS tertinggi, jadam sulfur yang tertinggi untuk tanaman yang diizinkan oleh Jadam adalah 4 mili per liter atau 40 mili per 10 liter air. Dan ini untuk penanganan penyakit leaf blight atau hawar daun, kresek daun. Nah, untuk yang tidak separah itu, maka dia tidak akan pernah sampai ke 4 mili per liter. Paling 1 mili, 2 mili, 3 mili. Jangan menggunakan JS, jadam sulfur, di luar dosis yang diizinkan. Apalagi kalau tidak salah itu pernah disebutkan bahwa kalau mau benar-benar yakin aman untuk serangga penyerbuk, misalnya lebah atau kupu-kupu, maka sebaiknya jadam sulfur tidak digunakan melebihi 2 mili per liternya. Jadi kalau benar-benar darurat, ada patogen yang menyerang dan menyerang dengan parah, baru kita gunakan dosis di atas 2 mili per liter. Oke, prinsip berikutnya, nih waktu aplikasi yang paling baik ini juga penting untuk diketahui, karena ini akan mempengaruhi efektivitas dari aplikasi kita. Yang paling baik adalah ketika kelembapan udara masih sangat tinggi, matahari belum naik atau sudah turun, sehingga udara sudah mulai lembab, sudah mulai dingin. Nah, pada saat itu kelembapan udara itu akan mampu menahan cairan pestisida dan fungisida kita itu lebih lama di tanaman. Larutan kita bisa menggenangi hama di tanaman dalam waktu lebih lama, tidak cepat menguap. Bahkan Yong Sang Cho juga bilang, sering orang punya bayangan bahwa ketika masih ada embun tidak efektif mengaplikasikan JWA. Tidak, JWA malah lebih bagus kalau diaplikasikan ketika masih itu tadi, embun aja masih ada, di bawah jam 6 pagi atau kalau tidak sempat sore setelah jam 5 sore. Itu waktu yang efektif yang disarankan oleh Jadam di bukunya. Nah, ini yang terakhir, ini tips penting juga. Urutan untuk melarutkan JWA itu adalah seperti ini ya. Siapkan air lunak, lalu masukkan JWA, Jadam Wetting Agent-nya lebih dulu. Itu di urutan pertama. Kenapa? Karena JWA ini benar-benar harus dicairkan dengan air lunak. Jadi sebelum ada campuran apapun di air itu, larutkan dulu JWA, aduk sampai berbusa. Nah, sesudah itu baru tambahkan bahan-bahan lain. Tambahkan JHS, pesnap, atau JS-nya, kemudian larutan tanahnya. Seperti itu ya. Nah, ini daftar singkatannya ya. Kalau tapi yang sudah tahu Jadam sih sudah hafal pasti. Tapi buat yang baru, ini adalah singkatan-singkatan yang kami gunakan di sini. JWA, Jadam Wetting Agent, JS, Jadam Sulfur, JHS, Jadam Herbal Solution, atau pestisida nabatinya ala Jadam dibuatnya. Ini kami belum punya videonya. Insya Allah akan saya buatkan ya, walaupun yang versi simpelnya. Kemudian CMS, Jadam Microbial Solution. Ini kita juga sudah ada, tanah hutan dicampur air, kentang, dan garam untuk membuat larutan mikroba. Ini bagus sekali untuk pencegahan segala macam penyakit dalam bentuk jamur, virus, atau bakteri, terutama yang ditularkan lewat tanah. Bagus banget. Kemudian pesnap, pestisida nabati, ini adalah versi lokal dari JHS. Para petani Nusantara sudah banyak memiliki resepnya. Ini referensi yang kami gunakan, dan ini kami dihimpun murni oleh Fresh Garden. Baik, demikian penjelasan saya mengenai tabel ini. Bila Anda bergabung menjadi member Fresh Garden, kami akan berikan tabel ini secara gratis, dan Anda memiliki kesempatan untuk berkonsultasi kepada kami langsung. Ini hanya penanganan yang bersifat sapu jagat ya. Jadi satu standar gitu untuk ya siapa tahu yang lain ikut mati.
Tapi kadang-kadang hama-hama itu spesifik dan tidak mempan atau tidak bereaksi dengan penanganan ini gitu. Nah, di buku Jadam sendiri dia masuk sampai ke detail-detailnya penanganan untuk beragam penyakit dan hama secara spesifik. Misalnya ulat, penyakit ini, penyakit itu, hama ini, banyak sekali. Bukunya aja setebal itu 500 halaman. Jadi informasinya memang sangat lengkap. Bila Anda menjadi member Fresh Garden dan berkonsultasi, insya Allah kami akan bantu dengan memberi informasi lengkap sesuai buku rujukan Jadam ini. Demikian penjelasan kami, semoga video ini bermanfaat. Semoga resep yang diberikan ini membantu Anda untuk kembali bersemangat walaupun sudah pernah ditimpa oleh masalah-masalah hama dan penyakit yang berat ini. Selalu ada solusi. Terima kasih.